Badai yang menerjang Kementerian Keuangan buntut kasus Rafael Alun Trisambodo nampaknya belum akan reda. Laporan terbaru yang diklaim oleh Menko Polhukam, ada transaksi mencurigakan angkanya fantastis sekitar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan tadi ada kepemilikan soal saham, jumlah itu sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kita bahas hal ini bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, ada Lalola Ister. Mbak Lalola, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mbak Lalola, saya harus tahu pandangan ICW mendengar pernyataan mencengangkan yang disampaikan sebelumnya oleh Mahfud MD, ada lingkaran setan di tubuh Kementerian Keuangan hingga ada transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang bahkan diketahui transaksi ini terjadi sejak 2009 silam. Meskipun dianggap baru laporan hasil analisis, tanggapan Mahfud ini berpotensi benarkah kalau dari perspektif ICW? Oh, ini kan laporan hasil analisis itu dikeluarkan oleh PPATK. Ya, memang PPATK itu sebagai Financial Intelligence Unit atau unit intelijen keuangan yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah untuk memantau gitu ya, memantau soal transaksi keuangan yang mencurigakan. Kenapa disebut mencurigakan? Karena umumnya itu tidak sesuai dengan profil transaksi yang terjadi pada rekening orang tersebut gitu atau pemilik rekening, sehingga itu menjadi catatan yang biasanya laporan hasil analisis itu kemudian disebarkan gitu ya, didistribusikan atau diberikan notifikasi kepada lembaga terkait, termasuk juga penegak hukum. Makanya kalau di awal kita ingat ketika RAT itu kemudian diketahui memiliki harta yang di luar profil pendapatannya yang sah, itu kemudian PPATK memberikan informasi bahwa mereka sudah dapat informasi itu dari tahun 2017, tapi tidak pernah ditindaklanjuti meskipun sudah dikirimkan informasinya kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Ijen Kemenkyu. Gitu. Jadi yang saya pandang sebetulnya ini harusnya bukan sesuatu yang baru lagi. Karena kalau misal baru sekarang ketahuan sebagai dampak dari peristiwa penganiayaan bahkan ya, bukan karena pemerintah atau institusi negara terkait yang sekarang sedang menjadi sorotan itu mau menangani atau memberantas korupsi itu sendiri atau dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi poinnya ada di situ. Keinginannya bukan datang dari pemerintah, ini karena kepalang basah saja gitu. Ya baguslah kalau akhirnya kemudian ada upaya untuk memperbaiki, tapi saya rasa itu juga belum tepat ya. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap RAT itu belum menjawab akar dari permasalahan. Memang harus diakui ada satu masalah yang menjadi salah satu penghambat bagi aparat penegak hukum untuk membawa peristiwa-peristiwa seperti ini, temuan-temuan ketika harta kekayaan itu jauh dibandingkan profil pendapatannya yang sah atau yang dapat dipertanggungjawabkan, itu memang belum ada dasar hukumnya untuk membawa itu ke jalur pidana dalam kerangka penegakan hukum, misalnya untuk menjatuhkan sanksi pidana badan gitu ya, seperti penjara. Gitu. Jadi memang masih ada kekurangan di situ. Tapi bukan berarti kalau dalam kerangka perampasan aset itu tidak bisa dilakukan sama sekali, karena sebetulnya Undang-Undang TPPU itu memberikan peluang bukan hanya bagi penegak hukum tapi juga untuk PPATK. Kalau misalnya memang transaksi tersebut diduga berasal dari tindak pidana, maka dia patut diduga merupakan kelanjutan dari tindak pidana itu dalam bentuk pencucian uang gitu. Dan kalau dalam dugaan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu sebetulnya rekeningnya bisa dibekukan dan aparat penegak hukum yang menerima laporan dan juga mau menindaklanjuti laporannya itu bisa memohon kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menerbitkan semacam permohonan gitu ya untuk perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Gitu. Oke, mau tidak mau ICW sendiri ternyata melihat kayaknya nggak ada willingness instansi terkait untuk memberikan tindakan tegas. Ini karena kepalang tanggung sudah ada kasus akhirnya dibereskan atau dilihat semua secara dalam oleh masyarakat, kemudian akhirnya sampai ke pemerintah. Tapi melihat ini sudah berlaku lama, perspektif ICW selama ini melihat celah permainan uang di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai seperti apa? Yang perlu dipahami bersama pertama itu kan bahwa ini baru lagi-lagi ya,
Ini baru pola yang kita lihat karena seluruh mata sekarang sedang mengarah ke Kementerian Keuangan. Mhm. Kalau dulu ya mungkin orang juga banyak tahu seloroh bahwa Dirjen Pajak itu tempat yang tanda kutip basah Mhm. gitu ya, begitu juga dengan bea cukai. Eh, Mungkin ada derajat kebenarannya di situ. Saya tapi tidak akan terlalu mendalami poin itu. Poin saya adalah bahwa sebetulnya bisa jadi atau patut diduga pola seperti ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan Mhm. gitu. Lagi-lagi karena sekarang semua mata sedang mengarah ke Kementerian Keuangan, jadi seolah-olah permasalahannya hanya ada di situ. Tadi saya mendengar dalam kutipan pemberitaan soal kepemilikan saham yang luar biasa dan bahwa ada potensi konflik kepentingan ketika seorang pegawai pajak kemudian punya usaha di bidang usaha yang juga jadi keahlian atau kewenangannya. Mhm. Saya agak tertarik di situ. Kenapa demikian? Karena negara ini juga membiarkan praktik rangkap jabatan begitu saja gitu. Yang banyak juga melakukan praktik rangkap jabatan dalam BUMN itu adalah pegawai kementerian. 64% dicatat oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2019 ada 64% pegawai dari kementerian negara Mhm. itu yang merangkap sebagai komisaris BUMN, anak BUMN atau cucu BUMN gitu. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada contoh yang baik juga gitu soal kenapa kemudian ada pegawai-pegawai publik yang punya usaha yang ternyata juga berkaitan dengan kewenangan dan tugasnya Mhm. gitu ya. Tapi kemudian pakai ketika itu terekspos kemudian pakai justifikasi soal potensi konflik kepentingan. Padahal selama ini juga itu dilanggengkan dari regulasi kita Aha. gitu. Poinnya adalah lagi-lagi soal pemberantasan korupsi itu masih setengah hati sekali negara ini gitu. Pemerintah penyelenggara negaranya itu masih setengah hati untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi makanya ini sudah ada eh, peristiwa seperti ini tentu menggemparkan. Tapi buat saya ini bukan sesuatu yang baru. Banyak orang yang sudah tahu dan PPATK itu sebagai salah satu lembaga paling strategis kalau bicara soal dugaan kejahatan finansial itu jangan-jangan belum dijadikan mitra strategis juga oleh lembaga negara yang lain Mhm. gitu. Padahal laporan hasil analisis dari PPATK itu bisa menjadi bahan awal untuk menelusuri. Tapi lihat, kan akhirnya dari tahun 2009 kemudian baru terungkap sekarang Dibiarkan atau tahun aja. 2017 baru terungkap sekarang. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa terjadi. Aha. Padahal sebenarnya kan dalam rentang waktu tersebut PPATK juga pasti sudah mengirimkan informasi begitu ya. Jadi ya memang ini harusnya yang berbenah bukan hanya Kemenkyu saja. Satu negara penyelenggaranya itu harus berbenah semuanya gitu. Oke, kalau berbicara soal Kementerian Keuangan, mungkin disebutkan atau diklaim sejak tahun 2009 ya, masalah seperti ini terjadi, dugaan transaksi mencurigakan terjadi, tapi kita tidak tahu tahun-tahun sebelumnya karena seolah-olah ini dilanggengkan begitu. Tapi kalau menilik 2009 silam, ada 4 menteri yang memegang kendali terhadap Kementerian Keuangan. Ada Agus Martowardoyo, ada Syarif Basri, Bambang Brojonegoro, dan saat ini ada Sri Mulyani. Dari 4 menteri ini, kemudian kasus yang mengganjal Kemenkyu seolah nihil hasil sampai akhirnya jadi bola salju saat ini. Apa yang kemudian membuat sederet nama tadi mungkin nggak ada willingnya gitu untuk mengantisipasi hal ini? Tentu harus diklarifikasi dengan para mantan menteri ya. Saya tidak bisa menjawab atas nama mereka tentu saja dan saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah memang hal tersebut dimaksudkan atau tidak. Dan apakah memang mereka punya pengetahuan yang cukup soal apa yang terjadi di masa yang lalu. Mhm. Harusnya asumsinya yang harus diasumsikan adalah minimal setingkat Itjen itu mereka mengetahui gitu karena laporan-laporan soal dugaan pelanggaran itu biasanya kan akan masuk ke Itjen. Mhm. Sehingga poin soal pengawasan internal itu memang akan heavy di Itjen gitu. Kalau masalahnya sampai derajat tertentu dianggap perlu diketahui oleh menterinya, pasti akan disampaikan. Asumsinya begitu. Artinya Mhm. dalam konteks yang ideal, komunikasi atau prosesnya
seperti itu begitu ya. Kita kan juga tidak pernah tahu apakah kemudian ada kepentingan tertentu, keuntungan tertentu yang memang didapatkan oleh sekelompok orang yang ada di dalam kementerian lembaga tertentu. Itulah yang justru harus dibongkar. Kalau memang akhirnya sekarang narasi yang beredar itu sudah sangat meluas gitu ya, bukan hanya soal RAT, kemudian ditemukan ada orang-orang di berbagai wilayah di Indonesia yang juga punya status sebagai ASN, tapi harta kekayaannya Fantastis. luar biasa. Aha, Nah itu kan jadi dampak samping yes. gitu, sehingga harusnya kalau melihat kondisi yang seperti itu, ya ini harusnya bukan cuma beban untuk Kementerian Keuangan, harus level presiden yang memang memimpin, maunya apa gitu, maunya apa ketika apakah kemudian dibiarkan, kalau memang tidak mau dibiarkan apa yang harus dilakukan gitu. Bertahun-tahun ICW sudah melakukan advokasi untuk mendorong agar norma illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan secara tidak sah itu dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia, dijadikan hukum nasional. Kita sudah ratifikasi Konvensi PBB anti korupsi sejak tahun 2006, tapi banyak norma di dalam ANKEK itu yang belum masuk ke dalam hukum positif kita gitu. Salah satunya illicit enrichment ini. Kenapa poin ini penting? Karena tadi kalau misalnya kita mengingat bahwa yang pertama di highlight sebelum akhirnya ini ditindak mulai masuk ke dalam proses hukum pidana, kasus RAT itu kan ada di pertanyaan soal kewajaran atau ketidakwajaran LHKPN yang disampaikannya kepada KPK gitu. Ditemukanlah ternyata hartanya 50-an miliar rupiah. Profil yang janggal untuk seorang dengan tingkat jabatan seperti dia gitu. Tapi masalahnya tidak ada yang bisa ditindaklanjuti dari situ gitu. LHKPN-nya mandul gitu. Kebohongan, ketidaksesuaian, dugaan penyamaran itu tidak bisa diproses meskipun secara terang benderang ada laporannya tercatat di LHKPN seperti yang kasusnya RAT itu. Nah, karena tidak ada norma illicit enrichment tadi gitu. Kita nggak punya aturan soal itu sehingga dari situ saja dia tidak, kalau hanya dari ketidaksesuaian LHKPN itu tidak bisa dia diproses secara serta-merta gitu. Kita lihat dari laporan PPATK ini di Kemenkyu mencapai 300 triliun rupiah transaksi mencurigakan. Ini mungkin bisa jadi trigger, jadi bukti bahwa pemberantasan korupsi kayaknya belum menyentuh hulu nih sektor keuangan. Kita lihat nanti bagaimana pergerakannya selanjutnya atas dugaan transaksi gelap, transaksi mencurigakan ini. Mbak Lalola Ister, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Sama-sama Mbak Puspa, selamat malam.